Kalian para konten kreator pemula pasti nggak mau dong tiba-tiba monetisasi Facebook Pro kalian itu dicabut tanpa alasan yang jelas. Hari ini kita bakal bahas alasan-alasan kenapa monetisasi Facebook Pro itu bener-bener dicabut ataupun gagal monet. Dan gimana caranya biar kita nggak kena masalah? Yuk kita simak sampai habis biar tidak gagal paham. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih penyebab utama monetisasi Facebook Pro itu kadang-kadang dicabut ataupun gagal monet? Nah, ini dia beberapa penyebab yang seringkali jadi masalah bagi seorang konten kreator di Facebook Pro. Nah, untuk poin yang pertama adalah konten yang melanggar kebijakan. Nah, ini termasuk konten yang mengandung kekerasan. Yang dimaksud dengan konten kekerasan adalah konten yang berbau ada kekerasan ataupun juga mungkin ada hal-hal yang memang berdarah ataupun maka di situ juga ada kekerasan. Maka menurut sistem daripada Facebook Pro ataupun YouTube itu sendiri, sama halnya dengan konten kekerasan itu dilarang kelas oleh dari pihak Facebook Pro ataupun juga pihak YouTube ya teman-teman semuanya. Nah, terus juga di sini diantaranya adalah ujaran kebencian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konten ujaran kebencian? Nah, konten yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah konten yang mengandung unsur menjelek-jelekan mungkin beberapa ras, golongan, suku, budaya, dan lain-lain. Maka kalau memang tidak monetisasinya itu benar-benar dicabut, maka hindarilah konten-konten yang berbau dengan sara ataupun juga semacam kekerasan ataupun juga mungkin ujaran kebencian. Maka kita jangan lakukan membuat konten yang seperti itu. Terus juga poin yang ketiga adalah melanggar hak cipta. Nah, yang dimaksud melanggar hak cipta adalah mungkin juga kita membuat konten orang lain yang diupload ulang dengan bulat-bulat ini juga tergantung kita itu dan termasuk itu melanggar hak cipta. Ataupun juga dengan menggunakan musik tanpa seizin yang punya musik, ataupun kita ngambil musik-musik yang ada di misalkan ada di YouTube ataupun yang lain-lain yang memang aslinya mempunyai hak cipta, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau memang kita terus-terusan melanggar, maka sudah barang tentu kita akan kena yang namanya tuh penalti hak cipta. Bahkan mungkin monetisasinya akan dicabut secara permanen oleh pihak Facebook Pro. Nah, jadi ketika kita memang nggak mau monetisasinya dicabut, maka pedomanilah dan juga kita itu harus benar-benar ngikutin pedoman yang ada di Facebook Pro tersebut. Terus poin yang nomor 2 adalah clickbait yang berlebihan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan clickbait yang berlebihan? Nah, konten dengan judul ataupun thumbnail yang menyesatkan itu bisa bikin penonton kecewa ya teman-teman. Nah, misalkan terus juga mungkin, nah ini bisa jadi alasan kenapa Facebook Pro itu mencabut monetisasinya. Karena mungkin orang merasa tertipu dan orang itu merasa benar-benar kecewa dengan adanya misalkan tampilannya misalkan menontonkan tentang masalah ekonomi yang luar biasa, kenyataannya misalkan lucu, maka itu tidak ini. Nah, terus juga kita itu membuat interaksi yang palsu. Nah, ada beberapa konten kreator yang tidak sabar ingin cepat dimonetisasi, akhirnya dia itu menghalalkan segala cara ya. Menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan bot ataupun cara-cara curang lainnya. Yang apa? Kadang-kadang ada memakai cara meningkatkan jumlah views, ada juga mungkin yang menggunakan membeli like, membeli subscribe, ataupun juga share. Dan ini bisa jadi akan berakibat fatal bagi kalian konten kreator, apalagi yang pemula belum tahu cara mainnya Facebook Pro tersebut. Karena sekecil apapun perbuatan kecurangan kita, maka sudah terdeteksi oleh sistem dan sebagai perilaku yang melanggar kebijakan komunitas Facebook Pro itu sendiri. Jadi jangan lakukan itu. Yang keempat adalah spam dan praktik yang menipu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan spam dan praktek yang menipu? Nih ya teman-teman semuanya, jangan pernah mencoba untuk menipu algoritma ataupun penonton kalian dengan praktek yang tidak jujur. Nah, yang dimaksud di sini seperti apa? Seperti menonton sendiri dengan akun yang berbeda, ataupun mengupload video, ataupun juga dengan menontonnya itu dengan menggunakan VPN dan lain sebagainya. Jangan dikira
sistem Facebook Pro itu tidak bisa mendeteksi apa yang kita lakukan. Sekecil apapun yang kita lakukan, maka di situ benar-benar akan berpotensi bisa membuat channel kita itu rusak, dan bisa jadi kalau sudah keterlanjur, bisa jadi kita itu monetisasinya dicabut dan nggak bakal bisa dimonet lagi. Jadi hindari cara-cara yang curang, baik itu mungkin mengoplos atau juga mungkin menonton sendiri ataupun menggunakan akun sendiri walaupun dengan menggunakan akun orang lain, maka tetap kalau memang masih di IP yang sama, di areal yang sama, itu bisa terdeteksi oleh sistemnya itu sendiri. Jadi waspadalah, jangan lakukan itu kalau memang pengen benar-benar monet. Jangan khawatir teman-teman semuanya, ada beberapa langkah yang bisa kalian ambil untuk menghindari masalah yang di atas tadi ya. Ini memastikan biar kalian bisa tetap monetisasi. Yang pertama, nah, biar kalian benar-benar bisa tetap monetnya, yang pertama adalah patuhi pada pedoman komunitas. Nah, selalu cek dan pahami pedoman komunitas terbaru dari Facebook Pro-nya itu sendiri. Nah, ini membantu kalian itu benar-benar memastikan konten yang kita gunakan itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi, kalau kita tidak mau membaca tentang aturan-aturan yang ada di Facebook-nya itu sendiri, nih saya mungkin kita tidak bisa akan gajian atau juga bisa monetisasi, rugi dong. Yang kedua adalah konten yang berkualitas dan autentik. Nah, ketika kita menjadi seorang konten kreator, baik di Facebook Pro, di YouTube, harusnya kita itu fokus, kita itu membuat konten yang memberikan nilai tambah untuk penonton kita. Kalau misalkan konten kalian adalah konten hiburan, maka bagaimana caranya biar kita itu benar-benar bisa menghibur teman-teman ataupun audiens kita. Kalau misalkan kita adalah kontennya edukasi, maka kita gunakan dan bagaimana caranya biar konten kita itu mengedukasi pada teman-teman kita tentunya. Yang ketiga adalah analisa dan evaluasi konten. Jadi rutinlah mengevaluasi performa konten kalian ya. Nah, perhatikan juga feedback dari penonton dan lakukan perbaikan jika diperlukan ya teman-teman. Dan yang keempat, nah, ini menghindari praktek yang tidak etis. Seperti apa sih? Jangan tergoda untuk menggunakan cara-cara curang ya. Fokuslah pada pertumbuhan yang organik saja, interaksi yang nyata. Jadi, apabila memang benar kalian itu memang benar-benar tergoda, ingin membeli like lah, views lah, subscribe lah, ataupun juga jam tayang lah, jangan tergoda. Karena ini adalah bujuk rayunya setan. Ini bisa jadi langkah kita untuk tidak bisa monet nantinya kalau memang kita terlanjur untuk melakukannya. Nah, jadi buat kalian para konten kreator pemula, tetaplah semangat dan selalu berhati-hati dengan konten yang kalian buat tentunya. Nah, karena apa? Pastikan untuk selalu mematuhi aturan dan juga menciptakan konten yang berkualitas. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya, klik subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya upload video yang baru nantinya ya. Oke, terima kasih dan bye-bye.